Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada hari ini tanggal 31 Mei 2021, Indonesia kembali menerima 8 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku dari Sinovac. Kedatangan vaksin tahap ke-14 ini menambah total vaksin yang diterima oleh Indonesia menjadi 91,9 juta dosis vaksin. Jumlah ini diterima dari 3 produsen, yaitu Sinovac, AstraZeneca, dan Sinopharm. Bio Farma akan mempercepat proses bahan baku tersebut menjadi vaksin jadi dan nantinya akan siap pakai serta mempercepat distribusinya ke daerah-daerah untuk mendukung percepatan proses vaksinasi ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga, yang menyasar masyarakat kelompok rentan atau resiko tinggi. Mereka adalah masyarakat yang tinggal di wilayah pemukiman padat, serta perlu segera dilindungi, seperti rumah tangga prasejahtera, kaum disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa. Mari kita bantu agar proses vaksinasi ke kelompok ini berjalan dengan lancar. Mudah kok bantunya, bantu dengan cara mendaftar, dapat ke RT atau RW setempat. Nah, bagi yang sudah divaksin, terangkan proses vaksinasi kepada kelompok ini dan berikan informasi yang valid yang ada di www.covid19.go.id atau di www.kemkes.go.id. Sekali lagi, pemerintah tekankan bahwa vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia. Tidak perlu memilih-milih merek vaksin, karena semuanya sudah diperiksa keamanan dan juga mutunya. Dan sudah diizinkan pemakaiannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM. Melalui Badan POM yang telah mengumumkan pemutakhiran informasi keamanan bahwa vaksin AstraZeneca batch CTMAV547 yang sebelumnya sempat diperiksa dan tidak digunakan sementara, telah disimpulkan bahwa tidak ada keterkaitan antara mutu nomor batch tersebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang dilaporkan. Oleh karena itu, nomor batch tersebut dapat digunakan kembali dalam program vaksinasi. Jika Anda mengetahui peristiwa yang muncul pasca vaksinasi, segera laporkan ke situs keamanan vaksin.kemkes.go.id atau hubungi hotline Halo Kemkes 1500567. Badan POM, Kementerian Kesehatan RI, dan Komnas PPKIPI terus memantau keamanan vaksin dan kejadian ikutan pasca imunisasi atau vaksinasi. Bapak, Ibu, dan kolega tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan telah mengumumkan melalui surat edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia bahwa sasaran pemberian vaksinasi COVID-19 kini diperluas ke kelompok umur pralansia, yaitu penduduk berusia 50 tahun ke atas. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa kelompok pralansia masuk kategori kelompok usia rentan. Perlu segera dilindungi dari resiko tertular COVID-19. Kemkes juga menekankan bahwa mekanisme 2:1 juga berlaku untuk program pralansia ini. Artinya, untuk satu orang warga negara yang berusia antara 18 sampai dengan 49 tahun dapat divaksinasi. Sampai dengan kemarin hingga hari ini ya, tanggal 31 Mei 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat, lebih dari 26,8 juta dosis vaksin telah diberikan kepada nakes, petugas publik, dan lansia, yakni sekitar 16,4 juta orang. Menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 10,6 juta sudah mendapatkan dosis yang kedua. Sementara itu, menurut Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, realisasi vaksinasi gotong royong mencapai per hari ini ya 31 Mei 2021 sudah mencapai 34.000 jiwa. Nah, mereka adalah yang baru menerima vaksinasi dosis pertama dengan menggunakan vaksin Sinopharm. Mereka merupakan pekerja dari 36 badan usaha atau badan hukum di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, per 29 Mei, 2 hari yang lalu tepatnya, ini adalah Hari Lansia Nasional. Momentum tersebut mengingatkan kita agar cakupan lansia, yaitu sekitar 21 juta,
itu perlu ditingkatkan. Kita juga perlu mendukung peningkatan cakupan vaksinasi bagi guru, dosen, dan tenaga pendidik. Nah, apabila kita ingin mensukseskan kesiapan sekolah dan pemerintah daerah dalam membuka kembali sekolah, berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri yang menyatakan pembelajaran tatap muka secara terbatas perlu diakselerasi atau dipercepat, tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. SKB 4 Menteri yang keluar Maret lalu menyatakan bahwa setelah tenaga pendidik atau semua tenaga kependidikan di satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil, atau kantor Kemenak mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan. Pembelajaran tatap muka terbatas tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Pembelajaran jarak jauh di mana orang tua atau wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali mengaktifkan kegiatan belajar mengajar tatap muka, maka cakupan vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik lainnya harus tinggi. Menurut dashboard vaksinasi di vaksin.kemenkes.go.id, baru sekitar 1,5 juta tenaga pendidik yang tervaksinasi dari target populasinya sekitar 5,6 juta guru dan dosen serta tenaga pendidik lainnya di Indonesia. Nah, kita, wali murid dan orang tua siswa tentunya ingin melihat cakupan vaksinasi guru ini tinggi, bahkan kalau bisa mencapai 100%, agar kegiatan belajar mengajar tatap muka ini dapat dilakukan kembali. Maka dari itu, pemerintah pusat akan menyediakan vaksinnya. Pemerintah daerah wajib menjadikan guru dan tenaga pendidik sebagai sasaran utama, dan masyarakat dapat turut mensukseskan vaksinasi guru dan tenaga pendidik dengan membantu menghilangkan keraguan, ketakutan, bahkan permasalahan askes dan isu apapun yang menghalangi antara guru dan tenaga pendidik untuk mendapatkan hak mereka divaksinasi. Nah, saya ingatkan kembali bahwa Menkes sudah mengeluarkan surat edaran di tanggal 16 April 2021 yang memprioritaskan guru dan tenaga pendidik lainnya untuk segera divaksinasi dalam rangka tentunya mengejar target pembelajaran tatap muka di bulan Juli 2021. Bapak Ibu sekalian, puluhan juta anak Indonesia masih terhalang untuk mengikuti sekolah online atau pembelajaran jarak jauh dengan efektif. Dan ini berbahaya bagi kita semua. Resiko learning loss atau kesenjangan kemampuan belajar terlalu besar. Ada daerah yang akses internetnya baik, cepat, dan merata. Namun banyak juga daerah yang tidak seberuntung anak-anak di kota-kota besar tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, manfaat dari kegiatan belajar mengajar yang efektif tentu akan membawa anak-anak kita untuk menguasai ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kesehatan. Nah, seperti yang sudah ditunjukkan para peneliti dan ilmuwan Indonesia saat ini, Menteri BUMN Erick Thohir baru saja menyampaikan bahwa Indonesia tengah mengembangkan vaksin produksi dalam negeri untuk tentunya mendukung kemandirian dan juga membangun kemandirian bangsa dan memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19. Ada 6 lembaga yang sedang melakukan penelitian dan pengembangan, yaitu Lembaga Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Universitas Indonesia atau UI, Institut Teknologi Bandung atau ITB, Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan Universitas Erlangga atau UNER. BUMN Farmasi juga berpartisipasi dalam mendukung kemandirian ini, baik melalui kolaborasi dengan lembaga-lembaga tersebut dan juga lewat kerjasama dengan universitas terkemuka lain yang ada di dunia. Nah, percepatan dan perluasan cakupan vaksinasi disertai dengan disiplin protokol kesehatan dengan menjalankan 3M dan juga 3T, ini yang merupakan kunci utama untuk pengendalian pandemi. Vaksinasi 3M 3T ini akan menyelamatkan jiwa, mengendalikan pandemi, dan akan membantu mengembalikan kualitas kehidupan kita, menggerakkan kembali ekonomi kita. Per hari Minggu lalu, tanggal 30 Mei 2021,
jumlah kasus positif di Indonesia kembali meningkat di atas 6.000 kasus per harinya. Nah, kasus aktif di Indonesia kembali melewati angka di atas 100.000. Kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia ini mengkhawatirkan. Ini merupakan peringatan keras bagi kita semua, Bapak Ibu, untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Memakailah masker dengan baik dan benar. Ini akan mengurangi resiko terkena droplets atau percikan yang bisa mengandung virus COVID-19. Kemudian menjaga jarak minimal 1 meter. Hindari kerumunan dan batasi mobilitas. Hindari untuk berpergian yang tidak perlu. Juga jauhi orang-orang yang mungkin belum menunjukkan gejala atau tidak bergejala sama sekali atau menunjukkan gejala terkonfirmasi COVID-19. Bunuhlah virus yang ada di tangan kita dengan sering mencuci tangan dengan baik, yakni menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan. Memutus penularan COVID-19 dan mengakhiri pandemi dimulai dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Pesan terakhir dari saya kepada Bapak dan Ibu semua pada sore hari ini. Besok hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 adalah hari libur nasional dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila. Peringatan Hari Lahir Pancasila ini akan dilaksanakan serentak, yaitu mulai pukul 7.45 WIB atau 8.45 WITA dan 9.45 WIT yang dilakukan secara virtual kombinasi dan terpusat. Temanya peringatan besok adalah Pancasila dalam Tindakan, Bersatu untuk Indonesia Tangguh. Nah, karena kita masih dalam situasi pandemi, upacara ini dihadiri secara daring atau online gitu ya, dengan pimpinan lembaga tinggi negara dan kementerian lembaga, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten kota, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan para tokoh bangsa. Meski hari libur, warga Indonesia kembali dihimbau untuk mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut melalui siaran langsung di kanal media sosial Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, seperti melalui YouTube atau laman Facebook dan Instagram Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, serta siaran TVRI dari kantor atau ruang kerja, rumah, atau tempat tinggal masing-masing dengan tetap mematuhi protokol pencegahan penularan COVID-19. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila meminta instansi, lembaga, dan masyarakat tidak melaksanakan upacara secara fisik atau langsung yang menyebabkan timbulnya kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Dan masyarakat juga kembali dihimbau, untuk tidak melaksanakan berbagai bentuk kegiatan peringatan yang mengakibatkan kerumunan massa atau kegiatan kreatif yang memperingati Hari Lahir Pancasila dapat dilakukan secara daring. Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila. Dengan Pancasila, kita bersatu untuk Indonesia tangguh. Kita bersatu untuk Indonesia yang dapat mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Selamat sore dan salam sehat dari saya. Sampai jumpa.